Let's go. Yes, sir. We're back again with Imunse. That's right. Fresh collaboration. It's big. 그댄 아시나요 있잖아요 그대가 너무 그리워요 고개 숙여 눈물 훔쳐요 당신의 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I hope you well. Let me introduce myself before. My name is Asia Tuti, PM 2013-250042, class DI1B, course Information Technology, University of Semi GIMDP. So now it's time to me to tell you about software computer. I hope you enjoy it. Check it out. Penjelasan tentang software komputer. Pengertian software. Perangkat lunak atau software komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi program, prosedur, mengendali, mendukung, dan aktivitas-aktivitas pengarahan perintah pada suatu sistem komputer. Software komputer akan hidup dan berfungsi jika digunakan bersama dengan software. Sebaliknya, apabila let me introduce myself before juga bekerja. My name is Asia Sri, PM 2013-250042, class DI1B, and course Information Technology, University of Semi GIMDP. So now it's time to me to tell you about software computer. I hope you enjoy it. Check it out. Software komputer yang pertama adalah melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. Yang kedua, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Yang ketiga, yaitu bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras untuk melakukan aktivitas pengolahan data berdasarkan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer tersebut. Struktur software komputer menurut James Cobblin. Software komputer itu dibagi menjadi dua, yaitu software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi itu digunakan untuk melakukan tugas mengolah informasi untuk end user. End user itu yaitu penggunanya sendiri. Yang kedua yaitu software sistem. Software sistem itu digunakan untuk mengelola dan mendukung operasi sistem komputer dan lain-lain. Software aplikasi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu program aplikasi untuk tujuan umum dan program untuk aplikasi khusus. Dan software sistem itu dibagi lagi menjadi dua juga, yaitu program untuk manajemen sistem dan program untuk pengembangan sistem. Contoh dari program aplikasi untuk tujuan umum yaitu software suite, web browser, electronic mail, dan lain-lain. Dan untuk aplikasi khusus itu contohnya untuk bisnis, akuntansi, pengolah transaksi, perencanaan sumber daya perusahaan, perdagangan elektronik, dan lain-lain. Dan program untuk manajemen sistem itu ada sistem operasi, program pengolah jaringan, dan lain-lain bisa dibaca sendiri. Dan program untuk pengembangan sistem itu ada bahasa program translator, pemrograman editor, dan tools paket CASA. Kategori software. Secara khusus, software dibagi menjadi beberapa kategori menurut komposisinya, yaitu sebagai berikut. 1. Operating system atau sistem operasi. Yang kedua, application program atau program aplikasi. Yang ketiga yaitu language program atau bahasa pemrograman. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi
komputer itu menggunakan operasi sistem aplikasi dan mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan semestinya. Sistem operasi mengontrol semua sumber daya komputer dan menyediakan landasan sehingga sebuah program aplikasi dapat ditulis atau dijalankan. Sistem operasi dapat dikatakan sebuah program yang dapat melakukan pengaturan serta pengontrolan terhadap eksekusi program-program aplikasi dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai penghubung antara pengguna dan sistem komputer. Sistem operasi mengontrol dan mengatur penggunaan semua sumber daya, baik fisik maupun abstrak. Sistem operasi memberikan semua kebutuhan manusia agar dapat melakukan interaksi dengan sistem komputer. Macam sistem operasi yang pada umumnya digunakan itu adalah Windows, Linux, dan Mac OS. Yang paling banyak digunakan itu Windows. Tugas dari sistem operasi yaitu satu, menyediakan antarmuka pengguna yang seperti satu, melakukan perintah dalam bentuk teks. Yang kedua, mengarahkan menu. Yang kedua yaitu tugasnya yang kedua antarmuka unit grafis atau GUI. Yang pertama yaitu kombinasi ikon dan menu untuk menerima dan melaksanakan perintah. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang berkaitan dengan hardware dan mengendalikan perangkat input atau output device. Yang ketiga yaitu melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya dalam sebuah penulis sebagai berikut. Yang pertama yaitu multiprocessing, penggunaan atau pemrosesan sebuah program secara serentak oleh beberapa unit CPU. Seperti misalnya kita membuka web. Nah, kita itu bisa melakukan proses pembukaan satu halaman web yang bisa, dan kita mau membuka web yang lainnya itu juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu yang namanya multiprocessing. Yang kedua yaitu time sharing, menggunakan sistem komputer yang sama pada banyak pengguna. Yang ketiga yaitu multithreading, yaitu memproses aktivitas pada bentuk yang sama dengan multitasking tetapi pada aplikasi tunggal. Yang keempat yaitu scalability dan network, yaitu upaya komputer dalam mengendalikan dan meningkatkan kewaspadaan dan keamanan jumlah pengguna dan memperluas pelayanan. Yang kelima yaitu multitasking, yaitu melakukan tugas secara serentak atau sekaligus pada aplikasi yang sama maupun berbeda. Nah, dalam multitasking juga dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu satu, single user single tasking, yaitu sistem operasi yang hanya mampu untuk melayani satu pengguna pada saat melakukan satu instruksi dalam satu siklus proses, misalnya Microsoft DOS. Yang kedua yaitu single user multitasking, yaitu sistem operasi yang hanya mampu untuk melayani satu pengguna pada satu saat tetapi mampu untuk mengeksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus proses, misalnya Windows 95 dan lain-lain. Yang ketiga yaitu multi-user multitasking, yaitu sistem operasi yang mampu untuk melayani beberapa pengguna sekaligus dalam satu waktu dan juga mampu untuk menjalankan beberapa instruksi sekaligus dalam satu siklus proses. Keempat, pengolahan file dan direktur data. Sistem operasi akan memberikan efisiensi penggunaan sistem yang berupa satu yaitu integration allocation, yaitu mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna. Yang kedua yaitu proteksi, yaitu menjamin akses ke sistem sumber daya dikendalikan atau pengguna dikontrol aksesnya ke sistem. Yang ketiga yaitu accounting, yaitu memasang kegiatan pengguna, jatah pemakaian sumber daya atau keadilan atas pelaksanaan. Macam-macam sistem operasi. Sistem operasi itu ada banyak. Contohnya di sini yang saya berikan yaitu Windows. Windows pun ada banyak. Contohnya itu di sini ada Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 itu dibagi lagi menjadi Windows Professional, Home Premium, Unlimited,
dan ada Linux, ada Mac OS. Yang kedua itu di sini saya juga akan menjelaskan software aplikasi atau application program. Software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi adalah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Software aplikasi itu terdiri dari 4, yaitu program aplikasi atau application program. Yang kedua yaitu program paket atau paket aplikasi. Yang ketiga yaitu program utilitas, dan yang keempat adalah games, entertainment, dan sebagainya. Program aplikasi merupakan suatu program komputer yang siap digunakan atau siap pakai untuk mengolah data menjadi suatu informasi berdasarkan keperluan si penggunanya sendiri. Macam-macam program aplikasi. Macam-macamnya itu di sini ada dari Microsoft pun sudah banyak. Ada Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Access, Office Studio. Di sini banyak tugas-tugas yang lainnya dibagi-bagi lagi, dan ada juga Photoshop itu untuk mengedit foto dan macam. Ada Corel Draw di sini bisa juga untuk menggambar. Ada Auto CAD. Yang ketiga yaitu language program atau bahasa pemrograman. Language program adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka komputer tidak akan merespon selain menggunakan bahasa pemrograman. Nah, komputer ini bahasanya lain dengan manusia. Misalnya, manusia mengenalnya dengan di sehari-hari itu A, tetapi di komputer dia tidak mengenal A. Dia mengenalnya menggunakan kode-kode yang ada di bahasa pemrograman. Misalnya A itu berapa, itu sudah ada sendiri di pemrogramannya. Bahasa language program itu merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi program dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Macam-macam language program. Ada banyak juga ini macam-macam dari bahasa pemrograman itu. Di sini saya memberikan contoh, yaitu ada Microsoft Visual Studio 2008, ada Borland Delphi Studio, ada Turbo Pascal, ada Microsoft Visual C++ juga, ada MySQL, dan juga ada Java. Jadi ini adalah kesimpulan dari penjelasan saya tadi. Kesimpulannya adalah bahwa software komputer adalah elemen yang penting selain hardware dan brainware yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan adanya software, kita dapat mengerjakan tugas dan lain sebagainya.ยังทุ่มอยู่ในใจเพลงแห่งความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้ว่านาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินและวนเวลาแต่ไม่ทุกสิ่งติดไปแต่ความทรงจำดีๆทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนมี
Well, that's all the explanation about software computer from me. I'm sorry if I have mistake. Thanks for your time to watch my video. I'm so happy with that. See you guys. Bye. ที่เคยมีเธอกับนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินและวันเวลาเมื่อไม่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำดีๆทุกอย่างยังคง